Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Nitya dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan proyek UAS kami mengenai analisis kegagalan data. Kelompok kami ini terdiri dari Muhammad Zaki Lutfi dengan NIM belakang 124, Nadiatul Fajriya dengan NIM belakang 128, Diva Salmaryaswari dengan NIM belakang 140, Noval Zin Permana dengan NIM belakang 101, dan Muhammad Rashid dengan NIM belakang 096. Bisa di next. Pada bab ini kami di sini akan menjelaskan yang pertama adalah pendahuluan, lalu profil perusahaan, analisis lingkungan bisnis, strategi bisnis, kinerja perusahaan, tantangan dan masalah, dan lalu solusi dan rekomendasi, serta kesimpulan. Bisa di next. Untuk pendahuluan dan profil perusahaan di sini akan dijelaskan oleh Mas Zain. Kepada Mas Zain, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan membacakan latar belakang dari perusahaan Bata. Jadi PT Bata atau lebih dikenal dengan sebagai Bata adalah salah satu perusahaan alas kaki terbesar di Indonesia dan merupakan bagian dari Bata Shoes Organization yang memiliki jaringan global di lebih dari 70 negara. Bata dikenal dengan berbagai jenis produk alas kaki, termasuk sepatu formal, casual, olahraga, dan sandal, yang melayani berbagai segmen pasar dari anak-anak hingga orang dewasa. Di Indonesia, pengoperasian penjualan sepatu Bata dijalankan oleh PT Bata, PT Sepatu Bata Tbk. Pabrik perusahaan ini pertama kali berdiri pada tahun 1931 dan saat ini berada di dua tempat, yaitu Kalibata dan Medan. Sejak berdirinya, Bata terus memperluas jaringannya dengan membuka berbagai gerai di seluruh Indonesia, baik di kota besar maupun kota kecil. Hingga kini, Bata telah menjadi merek yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada tujuan dan metodologi. Yang pertama ini ada menganalisis kinerja perusahaan. Jadi, mengevaluasi bagaimana PT Bata telah tumbuh dan berkembang dari awal pendiriannya hingga saat ini, serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Yang kedua adalah strategi bisnis. Nah, ini meliputi mengidentifikasi dan menganalisis strategi bisnis yang diterapkan oleh PT Bata, termasuk strategi pemasaran, produksi, dan ekspansi pasar. Dan yang ketiga, menilai inovasi produk. Jadi menilai inovasi produk yang dilakukan oleh PT Bata termasuk desain, teknologi, material yang digunakan, serta bagaimana inovasi ini membantu perusahaan tetap kompetitif di pasar yang terus berubah. Yang terakhir, membandingkan dengan kompetitor. Jadi membandingkan kinerja dan strategi PT Bata dengan perusahaan sepatu lainnya di industri untuk menilai keunggulan kompetitif dan posisi pasar PT Bata tersebut. Kemudian metodologi dalam pengumpulan data dari
Kelompok kami ini dalam menganalisis PT Bata menggunakan pendekatan yang komprehensif dalam pengumpulan data dan analisis, melakukan studi kepustakaan atau literatur review yang mendalam, menelaah berbagai sumber data sekunder, artikel berita terkait, dan publikasi industri. Sumber-sumber ini memberikan informasi historis, perkembangan pasar, serta tren industri alas kaki di Indonesia. Dalam memahami posisi kompetitif PT Bata juga dilakukan secara analisis industri secara komprehensif dengan mengkaji struktur pasar, tingkat persaingan, tren konsumen, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan industri alas kaki di Indonesia. Analisis ini memberikan gambaran jelas tentang dinamika industri yang berdampak pada kinerja dan pertumbuhan PT Bata. Kemudian masuk ke profil perusahaan. Jadi PT Bata ini didirikan oleh Thomas Bata di Zin, Cekoslowakia atau sekarang Republik Ceko pada tahun 1894. Pada tahun 1920-an, Bata mulai memperluas operasinya secara internasional, membuka pabrik dan toko di berbagai negara. Pada tahun 1931, Bata masuk ke pasar Indonesia dengan mendirikan pabrik di Kalibata, yang menandai awal produksi lokal di negara tersebut. Bata terus memperluas jangkauannya dan mengadopsi berbagai teknologi baru. Memasuki abad 21, Bata memperkuat kehadirannya dengan cara global dan online, beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen, serta meningkatkan komitmen terhadap keberlanjutan. Hingga saat ini, Bata terus berinovasi dalam desain dan teknologi, menjadikannya salah satu merek sepatu terkemuka di dunia dengan kehadiran yang kuat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kemudian visi dan misi dari perusahaan Bata. Jadi visi perusahaan Bata ini adalah untuk menjadi pemimpin global dalam industri alas kaki, memberikan produk berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen di seluruh dunia, berusaha untuk menjadi merek pilihan utama dalam hal inovasi, kenyamanan, dan gaya. Dan misi yang pertama ini mengembangkan dan memproduksi sepatu yang tidak hanya nyaman dan fungsional, tapi juga sesuai dengan tren mode terkini. Kemudian menjaga standar kualitas yang tinggi dalam setiap produk yang dihasilkan untuk memastikan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, memastikan bahwa produk-produk Bata tersedia dan terjangkau oleh konsumen di seluruh dunia melalui jaringan distribusi yang luas dan efisien. Dan yang terakhir, mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi terbaru dan praktek bisnis terbaik untuk meningkatkan efisiensi. Nah, berikut adalah struktur organisasi dari perusahaan PT Bata. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Zain yang telah menjelaskan materi tersebut. Selanjutnya mengenai analisis bisnis, di sini akan dijelaskan oleh Mas Rasid. Kepada Mas Rasid, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya, moderator. Berikut ini akan kami jelaskan mengenai analisis lingkungan bisnis. Terdapat 3 analisis yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada analisis Pestel, kemudian analisis SWOT, yang ketiga analisis industri. Dari ketiga analisis ini, yang paling sering digunakan oleh perusahaan yaitu analisis SWOT, di mana analisis SWOT itu sangat sering sekali untuk mendapatkan gambaran yang luas, mendapatkan capturing dari segi faktor eksternal dan juga internal. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail untuk lingkungan bisnis, perusahaan juga bisa melakukan analisis lain yang akan kami jelaskan. Yang pertama, berikut ini analisis Pestel. Next.
Analisis pastel ini merupakan sebuah akronim dari beberapa faktor, beberapa topik pembicaraan. Yang pertama dari politik atau political. Hal ini sering sekali berhubungan erat dengan pemerintahan yang jelas, di mana pengaruhnya itu menuju ke sektor ekonomi, industri, dan juga kebijakan lainnya. Pada faktor politik terdapat regulasi pemerintahan dan stabilitas politik yang berhubungan dengan PT Bata. Pada regulasi pemerintahan itu, pada tahun 2023 untuk memperketat aturan barang konsumsi, termasuk alas kaki. Akibatnya dari pemerketatan ini berpengaruh terhadap biaya produk yang menjadi meningkat oleh PT Bata. Biaya yang meningkat karena harus mengurangi ketersediaan atau meningkatkan biaya bahan baku. PT Bata juga menyesuaikan harga jual pasar dan mempengaruhi daya saing domestik, dan juga dampak pada daya saing ini jika produk sejenis dari produsen lain memanfaatkan bahan impor dengan biaya murah. Kemudian dari stabilitas politik, di Indonesia merupakan negara dengan sistem pemilihan pemimpin negara secara demokratis. Artinya dari stabilitas politik di Indonesia itu terjaga dengan aman. Namun dari negara lain, bisa diambil contoh dari negara bagian Afrika pada tahun 2019, terdapat eh, penggulingan kepemimpinan secara paksa atau revolusi kepemimpinan, yaitu yang dipimpin oleh pemimpin negara yang dipimpin oleh Omar al-Bashir di bagian Afrika, digulingkan secara paksa. Imbasnya pada perusahaan Bata itu pada ini menghambatnya mobilitas barang dan logistik. Jadi karena adanya penggulingan secara paksa, terjadi demonstrasi di mana-mana yang menyebabkan mobilitas terhambat dan juga logistik juga terhambat. Berikutnya dari ekonomi, ekonomi berkaitan dengan performa ekonomi atau kinerja ekonomi, atau juga gambaran ekonomi yang sedang terjadi di negara atau mempengaruhi negara lain yang terkait. Semua ini mempengaruhi roda bisnis atau roda perusahaan. Efeknya juga berakibat panjang ataupun jangka pendek. Dari faktor ekonomi, ada dua hal yang dapat diperhatikan, yaitu yang pertama dari pandemi global. Pada tahun 2020 sempat terjadi COVID-19, di mana PT Bata harus menerima dampak yang sangat-sangat signifikan. Pada tahun 2020 mengalami penurunan pendapatan. Dari data oleh keuangan di Bursa Efek Indonesia, perusahaan ini mengalami penurunan sebanyak 400 sekian miliar di tahun 2020, sehingga pada tahun berikutnya mengalami efek yang sangat berimbas. Dan di ujung pada 2023, di mana perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar senilai 190 miliar, dan terpaksa pada tahun 2024, tepatnya pada bulan Mei, PT Bata di Purwokerto, terutama pabrik, mengalami penutupan operasional. Kemudian dari faktor ekonomi yang berikutnya yaitu perubahan perilaku konsumen. Dari kasus pada penutupan pabrik bata di Purwakarta, karena perseroan tidak dapat berproduksi karena perubahan perilaku pelanggan, tidak lagi sesuai dengan jenis produksi yang dibuat di pabrik Purwakarta, dan akhirnya mengalami penurunan dan terjadilah penutupan pabrik operasional di Purwakarta. Kemudian faktor berikutnya dari faktor sosial, terdapat 4 pembahasan. Yang pertama perubahan gaya hidup, kemudian kesejahteraan sosial, kesehatan dan keamanan,
Dan yang terakhir, perubahan preferensi konsumen. Untuk di faktor teknologi terdapat inovasi produk, pemasaran, dan interaksi pelanggan. Kemudian ada adaptasi perubahan teknologi. Dan di faktor lingkungan ada perubahan iklim. Kemudian tren konsumen hijau juga merupakan faktor dari salah satu pengaruh terhadap perusahaan bata. Kemudian yang terakhir, legal atau dari faktor hukum. Dari faktor hukum ini, aturan yang dibuat dari negara sangat mempengaruhi lingkungan bisnisnya. Misalnya dari aturan negara yang dibuat untuk konsumen, kemudian untuk keselamatan, standar keselamatan pekerja atau lainnya, dan juga aturan pekerja. Dapat diambil contoh itu dari ketenaga kerjaan di tahun 2018 ketika beberapa orang karyawan itu dilaporkan oleh direksi PT Bata, di mana 4 karyawan tersebut melakukan penggelapan dana. Dan karena tidak diterima oleh 4 karyawan tersebut, akhirnya 4 karyawan melakukan serangan balik dengan mensomasi direksi PT Bata dengan laporan perlawan terhadap hukum, di mana perseroan tidak pernah membentuk lembaga bipartit yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 13. Jadi lembaga bipartit ini sebenarnya bertugas untuk mengawasi operasional perusahaan terhadap karyawannya dan juga sebaliknya. Dari bipartit juga memberikan hak-hak karyawan apa saja yang perlu diperhatikan dalam bekerja. Setelah itu berikutnya ada analisis SWOT pada halaman berikutnya. Analisis SWOT ini dikenalkan oleh Albert Hamre pada tahun 60-an hingga 70-an, yang merupakan instrumen perencanaan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kemudian ada peluang dan juga ancaman. Dari analisis SWOT PT Bata, yang pertama kekuatan. Yang merupakan kekuatan untuk PT Bata itu, PT Bata merupakan merek yang besar karena memiliki 5.000 toko retail dari 70 negara di seluruh dunia, dengan tujuan agar konsumen dapat berhubung secara langsung dengan perusahaan. Dan juga PT Bata sudah beroperasi lebih dari 100 tahun, maka bisa dianggap merek yang sangat besar. Kemudian juga PT Bata memiliki kekuatan pada portofolio yang terdiversifikasi. Misalnya, PT Bata menawarkan beragam variasi produk dalam hal warna, desain, dan gaya, memastikan ada pilihan yang sesuai untuk setiap selera dan kebutuhan konsumen. Untuk kekuatan berikutnya yaitu inovasi produk, melakukan investasi sumber daya modal yang sangat besar pada tim kreatif dengan tujuan pengembangan bahan berkualitas tinggi. Misalnya produk baru untuk berbagai musim sesuai kegunaannya. Ketika musim hujan, ketika musim kemarau, dan lain-lain. Berikutnya yang terakhir dari kekuatan PT Bata ada digitalisasi, memiliki toko online atau e-commerce dengan tujuan perluas pasar, sekaligus juga mengikuti perkembangan zaman. Setelah kekuatan, ada diikuti oleh kelemahan dari PT Bata. Yang pertama, kelemahannya, PT Bata ini memiliki citra kualitas produk yang rendah. Dikatakan kualitas rendah itu karena banyak sekali konsumen kelas atas beranggapan bahwa PT Bata memiliki kualitas yang kurang baik dan merek premium lainnya, dari merek premium lainnya. Kemudian kelemahan lainnya itu memiliki pangsa pasar terbatas dibandingkan dengan brand-brand besar lainnya seperti Nike, Adidas, Puma, dan lain-lain. Akibatnya harus perusahaan menginvestasikan sejumlah besar modal untuk memperluas pasar. Kemudian ada juga
kurang peka terhadap penyesuaian harga, dan yang terakhir kurangnya diversifikasi bisnis. Berikutnya ada peluang atau opportunities. Salah satunya yaitu ada e-commerce, di mana peluang ini dapat dimanfaatkan dengan sangat baik jika perusahaan memahami perkembangan zaman. Karena e-commerce ini merupakan salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak atau pendapatan yang lebih tinggi. Ada juga program loyalties pelanggan. Salah satu contoh perusahaan atau brand Bata ini bisa menyediakan program point reward terhadap pelanggan yang sudah melakukan pembelian, seperti produk gratis atau buy one get one, bisa juga yang lainnya. Kemudian kolaborasi dengan merek terkenal, yang terakhir perluasan ini produk. Yang terakhir ada ancaman dari analisis SWOT, yaitu kompetisi pasar. Untuk ancaman ini, semua perusahaan pasti memiliki kompetisi dengan pesaingnya. Dibandingkan dengan PT Bata, merek pesaing yang seperti Bata itu, yang sudah tadi saya sebutkan ada Reebok, Adidas, dan Puma ini, memperoleh pangsa pasar yang sangat signifikan karena mengerti strategi apa yang harus dijalankan. Kemudian yang kedua ada perubahan tren, regulasi pemerintah, dan yang terakhir ada fluktuasi mata uang, di mana perubahan nilai tukar mata uang berdampak signifikan pada harga bahan baku dan biaya produksi. Oke, next. Next. Yang terakhir untuk analisis lingkungan bisnis akan kami jelaskan mengenai analisis industri. Analisis ini untuk mempertimbangkan lingkungan bisnis eksternal. Berbeda dengan PESTEL, karena analisis industri ini membahas mengenai permasalahan lingkungan secara mikro, lingkungan eksternal secara mikro. Sedangkan PESTEL yang sudah kami jelaskan tadi itu menjelaskan mengenai masalah global atau masalah makro. Ada 5 poin pembahasan. Yang pertama, persaingan industri. Kemudian ada ancaman pendatang baru. Ketiga, ancaman produk pengganti. Keempat, kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang terakhir, kekuatan pemasok. Untuk yang pertama, persaingan industri ini sudah ada di saat ini dan dapat bersaing dengan perusahaan Bata. Misalnya brand-brand yang sudah besar maupun yang masih kecil dapat bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar. Tingginya inovasi produk dan strategi pemasaran agresif dari pesaing utama memaksa perusahaan Bata harus terus berinovasi dalam desain produk. Kemudian yang kedua, ancaman dari pendatang baru merupakan pendatang yang baru mendirikan perusahaan atau perusahaan lama dengan investor baru. Apabila dikatakan perusahaan lama dengan investor baru itu bisa dicirikan dengan mengganti logonya atau ganti nama atau sebagainya, berbeda identitas dengan merek sebelumnya. Ancaman dari pendatang baru ini dari alas kaki bagi PT Bata tergolong rendah karena tingginya hambatan pangsa pasar yang masuk. Kemudian produk pengganti. Produk pengganti adalah barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan konsumen yang sama dengan produk yang ditawarkan. Ketika perusahaan mengembangkan produk baru yang menggantikan produk lain di pasar, sering terjadi pergeseran profitabilitas. Kemudian ada tawar-menawar pembeli. Daya tawar pembeli mengacu pada kemampuan merek untuk negosiasi harga. Yang terakhir, pemasok. Pemasok ini disebut pesaing. Misalnya, jika mereka melihat perusahaan Bata berkembang dengan pesat atau sedang naik, mereka akan berharap mendapatkan kenaikan biaya karena mereka sebagai pemasok menyediakan bahan-bahan mentah yang siap untuk dipasokkan.
Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai analisis lingkungan bisnis. Untuk waktu, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Rosid yang telah memaparkan materi. Selanjutnya adalah strategi bisnis yang akan dijelaskan oleh Mas Zaki. Kepada Mas Zaki, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dalam strategi bisnis ini ada yang pertama ada tiga, yaitu strategi pemasaran, strategi produksi, dan R&D atau inovasi. Dan untuk strategi bisnis ini, strategi yang pertama adalah strategi pemasaran, yaitu adalah segmentasi pasar. Dalam segmentasi pasar ini terdapat tiga segmentasi: demografis, psikologi, dan perilaku. Dalam segmentasi demografis, pasar yang dimiliki oleh PT Bata ini mencakup berbagai usia karena memiliki beberapa eh, produk yang memang mencakup berbagai usia seperti anak-anak, remaja, dewasa, muda, dan orang tua. Seperti Bata itu menyediakan sepatu buat anak-anak, Bata Kid, terus ada buat remaja juga, buat sekolah, terus dewasa dan muda itu ada mereka punya pantofel atau sepatu-sepatu yang resmi. Mereka juga punya sepatu yang casual juga dan punya sepatu olahraga juga. Dan untuk jenis kelamin, bata itu tidak ini segmentasinya memiliki dua, laki dan perempuan, yaitu berarti semua segmentasi dari jenis kelamin eh, mereka juga punya untuk anak-anak, remaja, dan formal untuk orang dewasa. Dan untuk pendapatan, produk bata itu terkenal dengan ekonomis dan premium, sehingga eh, dari penelitian kami ini hampir semua kalangan dapat membelinya dari karyawan hingga sampai ke bos tuh bisa membeli. Yang kedua adalah segmentasi psikografis. Bata dapat menyegmentasikan pasar berdasarkan gaya hidup, seperti gaya hidup aktif dan olahraga, gaya hidup profesional, dan gaya hidup santai. Mereka menawarkan produk-produk seperti sepatu olahraga, sepatu kantor, dan sepatu kasual. Sedangkan dari kelas sosial, produk Bata disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelas sosial dan dari kalangan pekerja hingga eksekutif. Seperti yang sudah dijelaskan di segmen pendapatan tadi, sepatu bata itu affordable. Jadi terutama untuk kalangan bawah ya ini eh, cukup banyak juga yang mengemari, juga nggak kalah dengan kalangan atasnya karena ya produk bata itu dianggap premium ekonomis tapi memiliki kualitas yang bagus. Yang ketiga adalah segmentasi perilaku. Penggunaan produk itu biasanya penggunaan produk bata ini digunakan berdasarkan frekuensinya. Seperti sepatu sehari-hari untuk kerja, untuk olahraga, eh, dan untuk kasual atau jalan-jalan. Yang selanjutnya adalah penetapan harga. Dalam penetapan harga, dari penelitian kami, bata itu memiliki tiga cara penetapan harga, yaitu penetapan harga berbasis biaya atau cost based pricing. Jadi harga produk didapat dari biaya produksi yang berisi biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, ditambah dengan margin keuntungan. Contohnya adalah misalnya bahan baku, eh, tenaga kerja, dan overhead masing-masing 150.000, masing-masing 150.000. Jadi total harga harga pokoknya itu adalah 150 ditambah dengan margin keuntungan 100% itu, jadi sepatu baru harganya 300.000. Nah, untuk eh, penetapan, penetapan harga selanjutnya adalah penetapan harga psikologis atau psychological pricing, yaitu memberikan harga dengan mempertimbangkan aspek psikologis konsumen. Contohnya adalah harga runcing dan bundle pricing. Harga runcing itu menetapkan harga sedikit lebih rendah dari harga asli. Misalnya harga aslinya 300.000, di harga pricingnya jadi 290, harga runcingnya jadi 299.000. Ya, jadi yang tadi 100.000 cuma 99.000 saja, nah seperti itu. Sedangkan bundle pricing itu menaruhkan paket produk dengan harga yang lebih rendah jika dibeli bersama. Misalnya sepatu sepatu sepatu
kalau beli 2 diskon berapa. Jadi minimal harus beli 2 atau beli 3 seperti itu. Selanjutnya adalah penetapan harga berdasarkan promosi atau promotional pricing. Yaitu memberikan diskon pada waktu-waktu tertentu seperti saat penjualan akhir tahun, hari raya, atau acara khusus lainnya. Menetapkan harga yang lebih rendah untuk produk baru dan untuk menarik pelanggan, kemudian eh, menaikkan harga setelah produk menjadi populer. Itu juga termasuk penetapan harga promosi di promotional pricing. Sebenarnya adalah promosi sendiri. Promosi itu ada 3 garis besarnya di PT Bata itu adalah promosi penjualan. Promosi bisa dilakukan di tiap toko dan platform belanja. Promosi ini tuh mencakup menyediakan diskon atau melakukan bundling seperti itu, beli satu gratis satu eh, pada periode tertentu selama 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 masa tertentu seperti diskon musiman. Misalnya pada saat Idul Fitri eh, atau hari raya biasanya ada promosi seperti diskon 50%, 30% atau bundling beli satu gratis satu seperti itu. Atau beli 2 diskon 30% seperti itu. Selanjutnya adalah eh, iklan. PT Bata juga seringkali mengiklankan produknya di media elektronik seperti televisi, media cetak seperti majalah, koran, billboard, dan juga media online seperti Google Ads dan media sosial seperti bayar influencer dan sebagainya. Dan untuk ketiga adalah event sponsorship. Dalam upaya untuk meningkatkan penjualan, PT Bata juga menyelenggarakan atau mensponsori acara-acara seperti fashion show, TV show, kegiatan olahraga, amal, dan lain-lain yang meningkatkan visibilitas dari merek Bata ini. Selanjutnya adalah distribusi. PT Bata sendiri memiliki dua cara distribusi, yaitu distribusi langsung di mana PT Bata memiliki jaringan toko Bata di berbagai lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan, mal, dan area komersial yang ramai memungkinkan pelanggan untuk mencoba membeli produk langsung di toko. Selain itu juga Bata juga mengembangkan dan mengoptimalkan platform e-commerce resmi mereka agar pelanggan bisa membeli produk secara online dengan mudah. Hal ini termasuk memastikan situs web ramah pengguna, aman, dan menawarkan berbagai metode pembayaran. Terutama Bata itu uh, dari segi distribusi itu sangat unggul di bidang distribusi langsungnya, ya terutama di toko-toko offline-nya. Bata itu memiliki banyak sekali toko offline yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Dan untuk distribusi tak langsung itu datang rekan produknya melalui distributor untuk memastikan produk Indonesia di berbagai toko retail lain. Misalnya seperti toko sepatu biasa, ada merek Bata itu juga dari distributor tidak langsung milik Bata yang melalui distributor-distributornya. Uh, untuk selanjutnya, adalah strategi bisnis dalam strategi produksi. Untuk rantai pasokan, logistik, dan manajemen rantai pasokan, mengoptimalkan manajemen stok dengan sistem inventaris yang efisien untuk memastikan ketersediaan produk yang dapat di tempat yang waktu yang tepat. Menetapkan gudang regional. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Bata itu memiliki keunggulan dalam toko offline-nya, sehingga mereka juga punya gudang regional untuk mengurangi waktu pengiriman dan memastikan produk tersedia dengan tepat di berbagai lokasi. Jadi dari Purwokerto atau pabrik utamanya mereka itu memiliki pabrik-pabrik regional misalnya setiap provinsi seperti itu. Uh, Selanjutnya adalah kemitraan logistik. Uh, Kemitraan logistik yang dimiliki Bata juga ini juga sama berbanding lurus dengan Bata yang mulai uh, masuk ke dalam dunia penjualan e-commerce. Guna memastikan pengiriman yang tepat waktu dan aman. Selanjutnya adalah manajemen kualitas. Untuk menjaga kualitas, PT Bata memiliki beberapa cara untuk menjamin mutu dari produk mereka. Pertama adalah standarisasi. PT Bata menetapkan standar kualitas yang tinggi untuk semua produk mereka. Standar ini mencakup spesifikasi teknis yang harus dipenuhi oleh setiap produk sepatu Bata, termasuk dalam hal material yang digunakan, desain, konstruksi, kekuatan, daya tahan, dan kenyamanan. Yang kedua adalah pengendalian kualitas proses. Ada inspeksi incoming setiap bulan bahan baku yang diterima dari pemasok melalui proses inspeksi untuk memastikan kualitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan sebelum digunakan dalam produksi. Proses produksinya
diawasi dengan ketat dilakukan selama setiap tahap produksi model pemotongan bahan hingga proses perakitan penjahitan dan penyelesaian akhir sepatu. Dan pengujian produk produk itu diuji menggunakan metode pengujian yang relevan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas, termasuk uji ketahanan, keausan, uji performa lainnya, dan jenis sepatu yang diproduksi, dan yang terakhir adalah sertifikasi dan akreditasi. PT Bata memastikan bahwa semua pabrik mereka dan mitra pemasok mematuhi sertifikasi kualitas dan standar etika kerja yang relevan. Ini termasuk sertifikat ISO untuk menjamin mutu dan lingkungan, serta peralatan yang lain mungkin diperlukan di pasar global. Eh, untuk selanjutnya adalah inovasi dan R&D. Sama sama dengan perusahaan lain, Bata juga berjuang untuk mengembangkan produk dan teknologi baru demi menjadi yang terdepan di industri sepatu Indonesia. Bahan berkualitas tinggi. Ketik sepatu Bata hanya menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi seperti bahan alami kelas 1, plastik, jenis karet, dan benang untuk sepatu keselamatan mereka. Penggunaan bahan berkualitas melarikan daya dan kenyamanan produk mereka. Yang kedua adalah mereka punya inovasi yaitu sistem penutup gua. Salah satu inovasi baru dari Bata adalah sistem penutup gua yang dipatenkan. Sistem ini mengandalkan tali sepatu tradisional dan memastikan sepatu pas dengan sempurna, memberikan keamanan dan kenyamanan sepatu hari kerja. Yang ketiga adalah teknologi dan sertifikasi. Ada sertifikasi Satra. Sepatu Bata diuji dan disertifikasi oleh Satra. Lebih pabrik sepatu Bata diuji dan disertifikasi oleh Satra. Pusat penelitian dan teknologi terbuka di dunia untuk industri alas kaki. Kerjasama erat dengan Satra dan kepatuhan terhadap prosedurnya untuk meningkatkan kualitas produk Bata, menjamin sepatu yang aman dan nyaman. Dan inovasi terbaru mereka adalah PT Bata itu mengembangkan teknologi dalam sepatu keselamatan. Pendekatan ini membuat Bata menjadi pelopor dalam industri alas kaki dalam hal inovasi teknologi keselamatan. Sepatu keselamatan dari Bata industrialis dirancang dengan memperhatikan keseluruhan tampilan dan kemampuan memberikan performa dan optimal dalam lingkungan kerja. Inovasi dalam bentuk dan bahan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Siki yang telah menjelaskan materi strategi bisnis. Selanjutnya yaitu kinerja perusahaan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ini adalah kinerja perusahaan pada sektor keuangan. Bata sendiri ini mengalami penurunan penjualan dari tahun 2018 hingga 2021. Penurunan ini cukup banyak ya persentasenya. Dari tahun 2018 ini penjualannya ini sekitar hampir 1 triliunan hingga sampai 2021 tuh turun sekitar 438 miliaran. Nah, untuk selanjutnya tabel analisis 2 point system ini ini merupakan analisis kinerja keuangan dengan fokus indikatornya ini seperti net profit margin, return on asset, equity multiplier return, lalu return on investment, serta return on equity. Nah, untuk net profit margin ini pada tahun 2018 ini sekitar 7,65%. Lalu tahun 2019 ini menurun mencapai 2,98%. Lalu pada tahun 2020 menurun lagi mencapai minus 38,14%. Lalu pada 2021 naik menjadi minus 11,64%. Lalu ini ada total asset turnover ini
tahun 2018 ini mencapai status 13,21%. Lalu 2019 ini menurun sampai status 7,89%. Lalu 2020 menurun 58,27%. Lalu pada tahun 2021 naik lagi sebesar 67,17%. Lalu pada return pada equity multiplier ini tahun 2018 ini mencapai 1,37 kali. 2019 ini menurun hanya 1,32 kali. Lalu 2020 naik lagi sebesar 1,62 kali. Lalu 2021 menurun lagi mencapai 1,52. Lalu pada return on investment ini 2018 mencapai 8,67%. Lalu 2019 menurun mencapai 3,22%. Lalu pada tahun 2020 menurun lagi mencapai minus 22,61%. Lalu pada 2021 naik mencapai minus 7,81%. Untuk return on equity 2018 ini mencapai 11,94%. Tahun 2019 ini menurun mencapai 4,26%. Lalu pada 2020 menurun cukup drastis besar minus 36,67%. Lalu pada 2021 naik sebesar minus 11,95%. Bisa di next. Nah, pada kinerja perusahaan non keuangan ini ada dua, yaitu kepuasan pelanggan dan kinerja karyawan. Nah, pada kepuasan pelanggan ini, Miranda dan Hasbi ini meneliti pengaruh 5 dimensi kualitas layanan. Itu ada tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati terhadap kepuasan pelanggan di PT Sepatu Bata Indonesia. Nah, data ini dikumpulkan melalui kuesioner pada pelanggan. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua dimensi kualitas layanan ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Artinya semakin baik kualitas layanan yang diberikan, semakin puas pelanggan. Lalu pada kinerja karyawan ini, Kurnia dan Sunardi pada tahun 2024 ini menemukan motivasi dan disiplin kerja itu meningkatkan kinerja karyawan PT Sepatu Bata. Nah, motivasi ini diukur dengan antusiasme, semangat, dan produktivitas. Ini sangat berpengaruh terhadap kinerja. Faktor pendorongannya itu meliputi keinginan berkembang, rasa tertantang, kompensasi adil, lingkungan kerja kondusif, hubungan baik dengan atasan, dan peluang pengembangan karir. Lalu disiplin kerja ini diukur dengan tanggung jawab dan komitmen terhadap peraturan perusahaan. Juga ini mempengaruhi positif terhadap kinerja. Nah, disiplin kerja yang baik ini menghasilkan penyelesaian tugas tepat waktu, kepatuhan terhadap prosedur, dan pengurangan kesalahan. Bisa di next. Nah, tantangan dan masalah di sini saya akan jelaskan. Nah, yang pertamanya ada tantangan internal. Nah, tantangan internalnya ada kurangnya inovasi dan metode produksi yang terangsang. Nah, pada PT Bata ini, menurut Kemenperin, ini disebabkan oleh kurangnya inovasi dan proses produksi usaha. Nah, PT Bata ini perlu berinovasi beradaptasi dengan pasar.
dan menerapkan manufaktur baru dan efisiensi untuk bersaing. Lalu yang kedua itu ada biaya operasional yang tinggi. Ini tuh ditunjukkan oleh margin keuntungan yang terus-menerus dalam laporan keuangan perusahaan. Faktor-faktor yang menyebabkannya itu antara lain tuh fluktuasi harga bahan baku, ketergantungan bahan baku impor, dan kenaikan UMR, dan kurangnya efisiensi tenaga kerja. Selanjutnya, siklus produksi lambat dan struktur organisasi yang kaku. Nah, ini penyebabnya ini yaitu uh, peluang tren yang terlewatkan serta representativitas klien yang terbatas. Bisa di next. Selanjutnya ini ada tantangan eksternal. Yang pertama ini perubahan selera konsumen. Ini tuh PT Bata tuh sulit mengikuti pola perubahan ini yang mencakup peningkatan keinginan akan alas kaki yang mencerminkan tren fashion terkini, pertumbuhan e-commerce dan pasar digital yang lebih kompetitif, dan penekanan yang lebih besar pada elemen-elemen tertentu. Selanjutnya ada persaingan sepatu impor. Nah, ini PT Bata ini kesulitan bersaing di industri alas kaki Indonesia karena sepatu impor ini lebih murah, membuat produk Bata ini kurang kompetitif. Selanjutnya ada regulasi pemerintah. Ini tuh pemerintah tuh menerapkan undang-undang berupa Permendag 36 tahun 2024 yang mempersulit impor bahan baku sepatu. Nah, akibatnya biaya produksi ini meningkat dan sektor alas kaki Indonesia ini kehilangan pangsa pasar dibandingkan negara lain. Untuk selanjutnya mengenai solusi dan kesimpulan akan dijelaskan oleh Mbak Nadia. Kepada Mbak Nadia, mungkin saya bisa persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan dan waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait solusi dan rekomendasi. Nah, di sini ada solusi jangka pendek, ada 5. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi bahan baku lokal. Nah, jadi PT Bata ini perlu mencari dan mengembangkan sumber bahan baku lokal untuk dapat mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor. Kemudian dengan menjalin kerjasama dengan produsen lokal dan berinovasi dalam penggunaan bahan baku yang alternatif yang tersedia di dalam negeri, PT Bata ini bisa mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar dan biaya impor yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah optimisasi proses produksi. Nah, PT Bata ini harus mengidentifikasi dan menghilangkan proses produksi yang tidak efisien untuk meningkatkan produktivitas. Dengan mengimplementasikan metode produksi lean manufacturing dapat membantu mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi. Kemudian audit proses produksi secara berkala juga diperlukan untuk memastikan semua langkah produksi berjalan dengan optimal. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Jadi Bata ini bisa mengadakan pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas karyawan. Program pelatihan khusus yang difokuskan pada peningkatan keahlian teknis pekerja pabrik dapat langsung berdampak pada output produksi. Selain itu, menerapkan sistem insentif berbasis kinerja dapat mendorong produktivitas dan efisiensi tenaga kerja. Kemudian yang keempat adalah negosiasi harga bahan baku. Bata ini perlu melakukan negosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan harga bahan baku yang lebih kompetitif. Dengan mengamankan kontrak jangka panjang dengan bahan baku juga bisa menjadi solusi untuk mengurangi risiko fluktuasi harga yang signifikan. Kemudian yang terakhir adalah penyesuaian harga dan promosi. Jadi Bata ini juga harus melakukan analisis pasar agar untuk menetapkan harga produk yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitasnya. Jadi strategi diskon dan promosi sementara ini dapat menarik lebih banyak konsumen. Selain itu, peningkatan aktivitas pemasaran dan promosi juga termasuk kampanye digital yang menargetkan segmen pasar yang tepat juga dapat membantu meningkatkan penjualan dalam jangka pendek. Boleh next.
Oke, selanjutnya adalah solusi untuk jangka panjangnya. Yang pertama ini adalah investasi dalam inovasi dan penelitian dan jadi PT Bata ini perlu mengalokasikan dana untuk penelitian dan pengembangan produk baru yang inovatif dan mengikuti tren pasar. Selain itu, PT Bata ini juga dapat menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan dan peneliti untuk mengembangkan produk-produk inovatif yang juga agar dapat memfokuskan pada pengembangan teknologi baru dalam seperti bantalan yang lebih baik, bahan yang lebih ringan, serta desain yang lebih ergonomis. Kemudian yang kedua adalah transformasi digital. Bata ini perlu mengadopsi teknologi industri 4.0 seperti otomatisasi, kemudian Internet of Things atau IoT, dan analitik data untuk meningkatkan efisiensi serta produktivitas manufaktur. Dengan meningkatkan kehadiran perusahaan di platform e-commerce ini untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan bersaing dengan merek internasional juga penting. Kemudian pengembangan website dan aplikasi mobile yang user-friendly ini juga dapat meningkatkan penjualan secara online. Kemudian yang ketiga adalah reorganisasi struktur dan budaya perusahaan. Jadi PT Bata ini juga perlu merancang ulang struktur organisasi untuk menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan pasar. Perusahaan juga dapat mengurangi hierarki yang kaku dan memperkenalkan tim-tim kecil yang lebih otonom yang dapat mempercepat pengambilan keputusan dan inovasi. Serta perusahaan ini juga dapat mendorong budaya perusahaan yang mendukung inovasi dengan memberikan ruang dan waktu bagi karyawan untuk berinovasi, serta memberikan penghargaan bagi ide-ide yang berhasil. Kemudian yang selanjutnya adalah diversifikasi sumber bahan baku. Jadi Bata ini harus mengembangkan dan memanfaatkan bahan baku lokal untuk dapat mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor. Nah, hal ini melibatkan kerjasama dengan produsen bahan baku lokal dan inovasi dalam penggunaan bahan baku yang alternatif yang tersedia di dalam negeri. Kemudian yang terakhir adalah strategi pengembangan pasar. Jadi Bata ini juga perlu menjelajahi pasar baru baik di dalam maupun luar negeri untuk dapat memperluas pangsa pasar. Kemudian fokus pada segmen pasar yang belum tersentuh dan memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Kemudian membangun kemitraan strategis dengan pengecer besar, distributor, dan platform online untuk memperluas jangkauan distribusi produk. Boleh di next. Sorry, boleh di next. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, yang pertama ini adalah ringkasan dari analisis yang telah kami lakukan. Jadi, PT Bata ini merupakan bagian dari Batasia Organization yang merupakan salah satu perusahaan alas kaki terbesar di Indonesia yang dapat menghasilkan 7 juta pasang alas kaki per tahunnya. Berdiri sejak 1931, Bata ini beradaptasi dengan regulasi dan perubahan pasar. Kemudian berdasarkan analisis Excel dan SWOT ini menunjukkan pengaruh regulasi impor, stabilitas politik, pandemi, perubahan gaya hidup, teknologi dan lingkungan pada nasional, serta kekuatan sebagai merek global dengan kapasitas dan pasar terbatas. Strategi bisnisnya ini mencakup segmentasi pasar, penetapan harga, promosi, dan distribusi melalui toko fisik dan e-commerce. Kemudian kinerja perusahaan ini menurun selama 2018 sampai 2021 yang akibat dari pandemi. Untuk mengatasi tantangan, Bata ini perlu meningkatkan efisiensi bahan baku lokal, proses produksi, pelatihan tenaga kerja, serta investasi dalam inovasi, transformasi digital, restrukturisasi, dan diversifikasi bahan baku. Boleh di next. Oke, jadi yang terakhir ini adalah pandangan untuk masa depan Bata. Berdasarkan analisis dalam terhadap data yang telah dilakukan ini, perusahaan ini menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan di pasar global melalui strategi inovasi produk dan ekspansi regional yang tercapai. Transformasi digital ini menjadi fokus utama dengan adopsi teknologi dalam manajemen rantai pasokan dan
yang memungkinkan mereka ini untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas keterlibatan konsumen di era digital. Selain itu, komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR akan memperkuat citra merek mereka dan memberikan keunggulan kompetitif dalam industri sepatu yang kompetitif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan. Baik, terima kasih Mbak Nadia atas penjelasannya. Itu cukup. Itu merupakan materi penjelasan materi dari kelompok kami. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.